Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat di mana kisah-kisah misteri, legenda, dan cerita rakyat dari seluruh penjuru negeri dihidupkan kembali dengan suara dan imajinasi. Kali ini, kami akan membawakan kisah horor modern berjudul Kutukan Kantor Tua di Talun. Sebuah cerita menegangkan tentang gangguan gaib di sebuah kantor pinjaman yang menempati bangunan tua peninggalan Belanda, tempat di mana arwah penasaran masih bergentayangan. Dan bagi kamu yang punya cerita seram di desamu, kisah nyata, atau ingin namamu dijadikan tokoh dalam dongeng rakyat selanjutnya, langsung saja kirim ke WhatsApp 085815589844. Siapa tahu, kisahmu jadi episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena setiap hari, dongeng rakyat akan selalu hadir dengan cerita-cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Erik berdiri di depan sebuah bangunan tua bergaya kolonial, cat putihnya mulai mengelupas dan jendelanya tinggi-tinggi dengan daun pintu kayu yang berat. Bangunan itu terletak tepat di barat SPBU Talun, Blitar, sedikit tersembunyi di balik deretan pohon trembesi tua. Pelang bertuliskan, PT Bina Bina, baru saja dipasang, masih mengilap, kontras dengan dinding bangunan yang mulai kusam. Usianya baru 25 tahun. Badannya kurus, tinggi menjulang, dan rambutnya lurus rapi. Erik menarik napas panjang, mencoba meredakan rasa gugup yang menggelayuti dada. Ini adalah hari pertamanya bekerja di perusahaan baru yang bergerak di bidang pinjaman modal kerja. Ia menatap bangunan tua itu sekali lagi sebelum melangkah masuk. Di dalam, suasananya terasa sepi dan agak lembab, namun sudah terlihat beberapa meja dan kursi kantor berjajar rapi. Di balik salah satu meja, seorang pria bertubuh agak gendut dengan senyum lebar melambaikan tangan. "Hei, kamu pasti Erik, ya? Aku Husnu," sapanya ramah. Erik menjabat tangannya. "Iya, Mas. Baru pertama ini kerja di Blitar." Tak lama kemudian, dua pria lain menghampiri. Salah satunya bertubuh kurus dan berkulit gelap, senyumnya tipis namun tatapannya tajam. "Aku Rosihan," katanya singkat. Satu lagi adalah wanita berambut keriting dan sorot mata yang penuh rasa ingin tahu. "Aku dia," katanya ceria. Erik membalas senyum mereka, sedikit lega karena suasana di dalam kantor ternyata cukup hangat. Dan kemudian, dari arah ruang admin, turun seorang wanita berkulit kuning langsat, wajahnya cantik dengan mata yang tajam namun teduh. Kristi. Ia hanya tersenyum kecil sebelum memperkenalkan diri dengan suara lembut. "Aku Kristi. Welcome to the team, Erik." Sebelum Erik sempat membalas, sebuah suara tenang namun penuh wibawa terdengar dari ruangan belakang. "Kalian semua sudah kumpul?" Seorang pria berusia sekitar 32 tahun muncul dari balik pintu kayu besar. Tubuhnya sedang, wajahnya tampan dan bersih. Ia mengenakan kemeja biru muda dengan celana bahan abu-abu, tampil rapi dan penuh percaya diri. Dialah Pak Marta, pimpinan kantor cabang PT Bina Bina di Talun. "Selamat datang, Erik. Semoga kamu bisa cepat beradaptasi di sini," ucapnya dengan senyum ramah. Erik mengangguk hormat. "Terima kasih, Pak." Hari pertama Erik dimulai dengan perkenalan singkat dan pembagian tugas. Namun, di sela-sela kesibukan mereka, Erik sempat memperhatikan beberapa hal ganjil. Seperti pintu di ujung lorong yang selalu tertutup rapat, dan suara seperti langkah kaki dari ruang kosong belakang, padahal tak ada siapapun di sana. Kristi sempat berbisik pelan, seolah membaca pikirannya. "Gedung ini dulu kosong lama. Katanya sih, ada sejarahnya." Erik hanya tersenyum kaku, mengira itu hanya candaan. Pagi itu, suasana kantor PT Bina Bina terasa lebih hidup. Pak Marta, pimpinan muda yang tampan dan tegas, mengumpulkan seluruh tim sales di ruang tengah. "Mulai hari ini kita akan aktif turun ke lapangan," katanya sambil menatap satu persatu anak buahnya. "Target kita jelas, kenalkan produk pinjaman ke masyarakat desa. Kita mulai dari wilayah utara Talun dulu." Husnu, Rosihan, Diah, dan Erik mengangguk semangat. Semuanya sudah dibekali selebaran dan daftar desa yang akan mereka kunjungi. Hanya Kristi yang tetap duduk di belakang meja administrasi. "Aku jaga kantor saja, ya, Pak, takutnya ada nasabah yang datang," ujarnya ringan sambil tersenyum. Pak Marta mengangguk. "Iya, Kristi tetap di sini. Kamu urus berkas dan jawab telepon kalau ada yang masuk." Mobil Ayla hitam melaju meninggalkan halaman berkerikil, membawa seluruh tim sales menuju desa-desa di utara. Sementara itu, Kristi kembali menata map-map di rak, merapikan meja, dan menyalakan komputer.
Jam demi jam berlalu. Suasana kantor semakin sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan dan sesekali suara kendaraan dari luar. Christy menatap layar komputer, matanya lelah. Ia berdiri hendak mengambil air minum di dapur belakang saat tiba-tiba. Krek. Suara seperti pintu tua terbuka di ruang kosong belakang. Christy terdiam. Pandangannya menatap ke belakang, ke arah 3 ruang kosong yang tak pernah digunakan. Angin, mungkin, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah ke dapur, tetapi sebelum sampai, bayangan hitam melintas cepat di pojok matanya, di ujung lorong. Christy membalikkan badan dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas, memaksa dirinya tetap tenang. Tapi ketika ia hendak kembali ke meja, terdengar suara samar. Tolong, Christy mematung. Suara itu pelan, seperti berasal dari ruang arsip di belakang. Suara perempuan. Serak. Seperti sedang terluka. Dengan langkah pelan, ia mendekati pintu ruang arsip. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia membukanya perlahan. Kosong. Ruang arsip gelap dan penuh debu. Tumpukan berkas tua masih berserakan di sudut. Tapi tidak ada siapapun di sana. Saat Christy hendak menutup kembali pintu, suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Tolong aku. Dan kali ini, pintu ruang belakang berderit pelan. Seperti ada yang membukanya dari dalam. Christy membeku. Napasnya berat, jantungnya berdegup keras. Ia sadar, dia tidak sendirian di kantor itu. Sementara itu, jauh di desa sebelah, Eric yang sedang membagikan brosur tiba-tiba merasakan bulu kuduknya meremang. Tanpa tahu kenapa, pikirannya langsung terbayang pada Christy. Dan gedung tua yang kini berdiri sunyi, menyimpan rahasia masa lalunya. Langit mulai menggelap ketika mobil Ayla hitam kembali masuk ke halaman bangunan tua itu. Ban menggilas kerikil pelan sebelum berhenti tepat di depan teras. Eric dan teman-temannya turun dengan tubuh lelah, pakaian mereka sedikit berdebu setelah seharian menelusuri desa demi desa. Pak Marta langsung melangkah masuk, membuka pintu utama dan memanggil, "Christy." Semua lancar di kantor? Dari balik meja resepsionis, Christy muncul dengan wajah sedikit pucat namun berusaha tersenyum. "Lancar, Pak. Gak ada tamu, cuma beberapa telepon masuk." Pak Marta mengangguk. "Bagus, kita briefing sebentar, lalu bubar." Mereka semua berkumpul di ruang tengah. Pak Marta memberi beberapa catatan terkait respon masyarakat, membagikan rute untuk esok hari, dan mengingatkan pentingnya sopan santun saat menawarkan produk pinjaman. Setelah selesai, ia melihat jam tangannya dan langsung mengambil tas kerja. "Oke, semuanya. Kerja bagus hari ini. Aku duluan, ya. Jangan lupa kunci kantor nanti," katanya sambil tersenyum cepat lalu pergi keluar. Tak lama, suara motornya menghilang di telan senja. Sementara itu, Eric, Husnu, Rosihan, Diah, dan Christy masih duduk di kursi panjang di teras depan. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah dan bunga kamboja yang tumbuh di samping kantor. "Aduh, capek banget," keluh Husnu sambil menyandarkan punggung. Desa yang terakhir tadi jauh banget jalannya, timpal Rosihan. Eric hanya tersenyum kecil, masih menyeka keringat di lehernya. Christy duduk paling ujung, diam beberapa saat, sebelum akhirnya bersuara lirih, "Aku mau cerita sesuatu." Semua langsung menoleh. "Ada apa, Chris?" tanya dia penasaran. Christy menunduk sebentar, lalu menatap mereka dengan mata sedikit gemetar. "Tadi siang, waktu aku sendirian di kantor, aku dengar suara aneh." "Suara apa?" Eric mulai serius. "Langkah kaki dari belakang. Padahal kita semua tahu, ruang belakang itu kosong. Terus, aku dengar suara orang minta tolong dari ruang arsip." Ia menelan ludah, tangannya mencengkeram lutut. "Waktu aku cek, gak ada siapa-siapa. Tapi, pintu belakang sempat terbuka sendiri." Suasana mendadak sunyi. Angin sore seperti berhenti berhembus. Husnu menertawakan gugup, mencoba mencairkan suasana. "Ah, kamu mungkin kecapean. Lagian kantor ini kan bangunan tua. Bunyi-bunyi itu biasa." "Tapi aku beneran dengar," bisik Christy. "Dan aku merasa ada yang ngelihatin aku terus dari belakang."
Erik tidak berkata apa-apa. Tapi bulu kuduknya meremang. Ia teringat bayangan hitam yang sempat dibicarakan Christy kemarin sore. Entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa tempat ini menyimpan lebih dari sekadar kisah tua. "Besok, kita bareng-bareng aja ya datangnya," ucap Erik pelan. "Jangan ada yang masuk kantor sendirian dulu." Yang lain mengangguk setuju. Di balik jendela tua yang retaknya seperti urat saraf, malam mulai merayap masuk. Pagi itu, kantor PT Bina Bina kembali berdenyut dengan aktivitas. Matahari belum tinggi saat satu persatu karyawan tiba. Erik datang paling awal, disusul Rosihan, Husnu, dan Diah. Mereka saling sapa sambil menyeruput kopi sachet di teras sebelum bersiap turun ke lapangan. Berbeda dari hari sebelumnya, kali ini mereka tak berangkat bersama. Masing-masing naik motor sendiri, membawa tas berisi brosur dan formulir. Pak Marta memutuskan tetap di kantor, menyelesaikan laporan, sementara Christy duduk di meja administrasi seperti biasa. "Capek nggak kemarin?" tanya Pak Marta santai sambil menyeduh kopi di pantry kecil belakang ruangannya. "Lumayan, Pak. Tapi lumayan juga banyak yang tertarik," jawab Christy sambil tersenyum. Obrolan mereka ringan, membahas pekerjaan dan rencana strategi minggu depan. Tak ada yang aneh, hingga menjelang siang, saat pintu depan berbunyi. Ceklek. Seorang wanita parubaya melangkah masuk. Tubuhnya berisi, mengenakan daster batik dan jilbab motif bunga kecil. Ia menenteng tas belanja plastik dan tersenyum ramah. "Permisi. Ini kantor PT Bina Bina, ya?" Christy berdiri dan menyambutnya. "Iya, Bu. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu?" Wanita itu memperkenalkan dirinya. "Saya Susi. Rumah saya di gang sebelah. Tadi lihat pelangnya. Penasaran? Katanya ini tempat pinjaman?" Christy menjelaskan dengan sabar. Tentang produk pinjaman modal kerja, syarat-syarat pengajuan, dan proses pencairannya. Bu Susi mendengarkan dengan serius, mengangguk-angguk sambil sesekali mencatat di kertas kecil. Namun, saat hendak pulang, tiba-tiba langkah Bu Susi terhenti di ambang pintu. Ia menoleh pada Christy dengan tatapan aneh, seolah ragu-ragu. "Dek. Maaf ya, tapi, kamu nggak takut kerja di sini sendirian?" Christy mengerutkan kening. "Maksudnya, Bu?" Bu Susi mendekat lagi, menurunkan suaranya. "Ini rumah tua, loh. Dulu sempat kosong bertahun-tahun. Warga sini tahu, rumah ini bukan rumah biasa." Pak Marta yang duduk di ruangan dalam sempat melongok, tapi tak ikut bicara. "Memang kenapa, Bu?" tanya Christy pelan. Bu Susi menarik napas panjang. "Dulu, sekitar 5 tahun lalu, rumah ini sempat disewa sama penjual soto. Suami istri. Tapi mereka cuma bertahan 3 bulan. Katanya sering diganggu. Ada suara-suara, bayangan, kadang dagangan tiba-tiba basi padahal baru masak." Christy menelan ludah. Ceritanya mengingatkan kejadian beberapa hari lalu. "Yang paling parah," lanjut Bu Susi sambil menoleh ke arah belakang, "anaknya pernah kesurupan. Katanya, ada perempuan nangis-nangis minta dibebaskan." Suasana mendadak sunyi. Hanya suara kipas tua yang masih berdecit dari langit-langit. Christy mencoba tersenyum. "Saya belum pernah lihat, Bu." Bu Susi menatapnya dengan sorot prihatin. "Kadang yang gak kelihatan justru paling dekat, Dek." Setelah itu, Bu Susi pamit. Suaranya hilang di luar pintu, meninggalkan keheningan yang berat. Christy kembali ke meja. Tapi kali ini, setiap sudut ruangan terasa lebih dingin. Jam menunjukkan pukul 3 sore ketika motor Husnu memasuki halaman kantor PT Bina Bina. Tubuhnya masih basah keringat, tapi senyum lebar menghiasi wajahnya. Di tangannya ada map tebal berisi dokumen calon konsumen yang berhasil dia yakinkan hari ini. "Wah, dapat juga nih," gumamnya senang, melangkah masuk ke dalam kantor yang terasa sepi. Christy sedang keluar mengantar berkas ke kantor kelurahan, dan Pak Marta entah kemana, mungkin sedang rapat dadakan. Kantor kosong. Hanya suara kipas tua dan gemericik air di wastafel belakang yang terdengar. Husnu langsung menuju ruang tengah, ia meletakkan berkas di meja, menyalakan laptop, dan mulai mengetik data satu persatu ke sistem. Namun baru 5 menit ia bekerja, tiba-tiba. Brak. Sebuah bunyi keras terdengar dari atas. Seperti ada YG jatuh. Husnu mematung.
Ia mengangkat kepala, menatap ke arah plafon. "Kristi," panggilnya pelan, meski ia tahu Kristi tidak ada. Ia mengabaikannya dan kembali mengetik. Namun beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Perlahan. Berat. Seperti menyeret sesuatu. Duk. 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 Husnu berdiri. Langkah-langkah itu berhenti. Dan tiba-tiba. Ceklek. Lampu ruang belakang berkedip dan mati sejenak, lalu menyala kembali. "Buset," bisiknya, berusaha menenangkan diri. Ia kembali duduk. Tapi kali ini, saat menatap layar laptop, matanya menangkap pantulan sesuatu di layar menghitam. Bayangan hitam berdiri di belakangnya. Dengan panik, ia menoleh. Kosong. Tapi kursi yang ada di sudut ruangan bergeser sendiri. Pelan. Cereek. Husnu mundur, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ini apaan sih?" Dan tepat saat itu, suara perempuan terdengar, pelan, tapi jelas. Seperti berbisik di telinga kanannya. "Jangan usik aku." Husnu berteriak dan berlari keluar dari ruang tengah, pintu ditinggal terbuka. Napasnya tersengal saat ia berdiri di ruang depan. Tak ada siapapun. Sunyi. Hanya dirinya dan kantor tua itu. Beberapa menit kemudian, Kristi kembali. Ia kaget melihat Husnu pucat dan duduk gemetaran di lantai. "Ada apa, NU?" Husnu menatap Kristi dengan mata penuh ketakutan. "Kristi, kamu benar. Kantor ini nggak beres." Menjelang pukul 4 sore, satu persatu anggota tim sales kembali ke kantor. Erik datang pertama, disusul Rosihan dan Diah yang mengeluh soal jalan desa yang rusak parah. Setelah briefing sore singkat bersama Pak Marta, pria itu pun berpamitan pulang seperti biasa. "Bagus kerjanya hari ini. Besok kita lanjut ke wilayah timur," ucapnya sebelum menaiki motornya dan menghilang di tikungan jalan. Kini hanya Erik, Rosihan, Diah, Kristi, dan Husnu yang masih di kantor. Mereka duduk melingkar di ruang depan sambil membuka kotak camilan yang dibawa Diah. Namun tawa mereka mulai mereda ketika Husnu membuka suara, dengan nada serius dan wajah masih pucat. "Kalian percaya nggak kalau aku bilang kantor ini beneran angker?" Rosihan tertawa kecil. "Ah, paling kamu ngantuk, NU." "Tadi aku diganggu," sahut Husnu lirih. Di ruang belakang. Ada suara dari atas. Bayangan di layar laptop. Bahkan suara bisikan. Di telingaku. Kristi langsung mengangguk. "Aku juga ngalamin hal serupa kemarin." Ada suara minta tolong dari ruang arsip. Terus. Pintu belakang kebuka sendiri. Semua terdiam. Dia mulai terlihat tak nyaman. Erik menatap ke arah belakang yang selalu tampak gelap meski siang hari. "Bu Susi tadi siang juga cerita," kata Kristi pelan. "Katanya dulu ada penjual soto yang ngontrak sini, tapi cuma bertahan 3 bulan karena gangguan. Anak mereka sampai kesurupan." Suasana mendadak dingin. Angin sore berhembus lewat celah jendela, membawa serta aroma debu dan bunga kamboja yang anehnya kini tercium lebih tajam. Erik berdiri, berjalan pelan ke pintu ruang belakang yang masih terbuka. Ia mengintip ke dalam, hanya ruangan kecil dengan satu meja dan kursi. Tapi entah kenapa, hawa di dalam terasa lebih lembab. Dan berat. Dan saat itu juga. Gedebuk. Sebuah suara berat terdengar dari arah belakang. Seperti benda besar jatuh. Semua sontak berdiri. Erik memandang tajam ke arah sumber suara. "Dari gudang belakang," serunya. Mereka saling pandang. Tak ada yang berani melangkah duluan. Kristi menggenggam lengan Diah, sementara Rosihan mengambil senter dari sakunya. "Jangan panik," kata Erik, mencoba tegas. "Kita cek bareng-bareng." Dengan langkah hati-hati, mereka menuju lorong sempit menuju gudang tua di pojok bangunan. Pintu gudang tertutup, tapi tampak sedikit bergeser, seperti baru saja didorong dari dalam. Erik membuka pelan-pelan. Cereak. Lampu di dalam berkedip. Di antara tumpukan kursi lama dan lemari besi berkarat, tak tampak apa-apa. Namun saat Rosihan menyorotkan senter ke sudut ruangan, semua mata terbelalak. Jejak kaki basah mengarah dari dinding ke tengah ruangan. Jejak itu tampak seperti
telapak kaki perempuan. Dan tiba-tiba, mereka mendengar suara. Pelan, namun jelas, kalian gak boleh di sini. Suara itu bukan hanya terdengar. Suara itu terasa. Masuk ke dalam kepala mereka, menggema dalam dada. Mereka serempak mundur. Wajah-wajah panik saling tatap. Pagi itu, suasana kantor PT Bina Bina masih tegang. Tak ada yang bicara banyak, tapi sorot mata mereka menyimpan ketakutan yang sama. Erik datang lebih awal dari biasanya. Pikirannya masih dipenuhi suara itu, kalian gak boleh di sini. Yang entah mengapa masih menggema dalam kepalanya. Pagi itu, niatnya hanya satu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat rekan-rekannya belum datang, Erik pergi ke ruang belakang. Ruangan itu kosong, hanya ada lemari tua, meja belajar rusak, dan tumpukan kardus berdebu. Erik membuka satu persatu, kertas-kertas kusam, majalah lama, buku tulis dengan sampul yang sudah mengelupas. Hingga ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah meja, terkunci rapat dengan kait berkarat. Dengan susah payah, ia berhasil membuka tutupnya. Di dalam, hanya ada satu benda, sebuah amplop coklat tua, bertuliskan tangan miring dan rapi, untuk siapapun yang menemukan ini. Tolong jangan lanjutkan. Jantung Erik berdegup kencang. Ia membuka amplop itu perlahan. Isinya adalah sepucuk surat, ditulis tangan dengan tinta hitam, dan mulai memudar di beberapa bagian. Tulisan itu bergelombang, tergesa, seperti ditulis dalam ketakutan. Blitar, 9 Oktober 2002. Aku, Ratih, menulis surat ini sebagai peringatan. Rumah ini bukan tempat biasa. Dulu milik keluarga Karta, ayah, ibu, dan anak perempuan mereka, Lestari. Tapi sejak Lestari meninggal gantung diri di kamar atas karena patah hati, rumah ini tak pernah damai. Setiap penyewa yang tinggal, selalu pergi terburu-buru. Aku dan suamiku pun mengalaminya. Suara tangisan malam hari. Bayangan di cermin. Mimpi-mimpi buruk yang terasa nyata. Tolong, jika kamu membaca ini, segera tinggalkan tempat ini. Jangan ganggu dia. Karena dia belum siap melepaskan rumah ini. Ratih. Tangan Erik gemetar saat melipat kembali surat itu. Nafasnya sesak. Lestari. Nama itu bergema dalam benaknya. Tiba-tiba, angin dingin berembus dari balik lemari. Dan sesaat kemudian, di kaca buram jendela tua, Erik melihat pantulan wajah perempuan, rambut panjang menutupi sebagian muka, berdiri tepat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, kosong. Pagi itu, Erik tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Surat dari Ratih yang ia temukan kemarin masih disimpannya di tas, dan nama Lestari terus menghantui pikirannya. Setelah briefing pagi bersama Pak Marta, tim sales kembali bersiap untuk canvassing. Tapi kali ini, Erik mengajak Rosihan, Diah, dan Husnu untuk menyebar di sekitar lingkungan dekat kantor, sambil diam-diam mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu rumah itu. Ada yang perlu kita cari, bisik Erik pada mereka sebelum berangkat. Tentang seorang perempuan bernama Lestari. Dia pernah tinggal di bangunan ini, dan mati gantung diri. Wajah dia langsung pucat. Kamu serius? Ini bukan sekadar cerita kosong, jawab Erik sambil menunjukkan surat yang dilaminasi seadanya. Mereka pun berpencar, berkeliling desa Talun. Erik dan Husnu menyusuri gang barat kantor, menyapa warga sambil menawarkan brosur pinjaman, lalu menyisipkan pertanyaan dengan hati-hati. Bu, numpang tanya, kata Erik pada seorang ibu tua yang sedang menyapu halaman. Rumah tua di sebelah pom bensin itu, dulunya milik siapa ya? Ibu itu terdiam sejenak, wajahnya berubah ragu. Loh, kok tanya rumah itu? Ya, soalnya kami kerja di situ sekarang. Ibu itu geleng-geleng kepala. Rumah itu angker, nak. Sudah dari dulu. Pemilik terakhirnya itu Pak Karta. Anaknya, Lestari, meninggal gantung diri di dalam. Katanya karena ditinggal kawin pacarnya. Lestari. Husnu menegaskan. Si ibu mengangguk. Cantik anaknya, tapi pemurung. Setelah dia mati, rumah itu kayak dihuni bayangannya. Banyak penyewa nggak betah. Malah ada yang kesurupan. Sementara itu, dia dan Rosihan yang menyusuri sisi timur kantor bertemu dengan seorang penjual bensin eceran. Pak, rumah itu dulunya kenapa kosong lama?
Tanya Rosihan sambil pura-pura melihat-lihat dagangan. Wah, itu rumah setan, Mas, jawab si bapak ringan, seolah sudah biasa menyebutnya begitu. Dulu banyak yang bilang suka ada suara nangis tengah malam. Kadang bayangan cewek lewat di jendela, padahal kosong. Saya sendiri pernah lihat lampu nyala sendiri padahal mati listrik. Dia menelan ludah. Berarti bukan cuma halusinasi ya. Kalau halusinasi, nggak mungkin banyak orang ngalamin hal yang sama, sahut si bapak. Menjelang sore, mereka kembali ke kantor. Wajah mereka menyimpan beban baru, bukan cuma target pencairan hari ini, tapi juga kebenaran yang mulai terbuka. Di ruang tengah, Erik menggelar surat ratih dan menyusun informasi yang mereka dapat. Lestari memang nyata, katanya. Dan dia belum pergi. Kristi menatap Erik dengan wajah tegang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Erik terdiam sejenak. Kita harus ceritakan hal ini ke Pak Marta. Sore itu, sebelum Pak Marta bersiap pulang seperti biasa, Erik menghampirinya dengan wajah serius. Teman-temannya mengangguk memberi dukungan dari belakang. Pak Marta, kami butuh waktu sebentar. Ada yang ingin kami sampaikan, ujar Erik pelan. Pak Marta menatap Erik dengan alis terangkat. Ada masalah, Rick? Erik lalu menjelaskan semua, tentang gangguan yang dialami Kristi, suara-suara yang didengar Husnu, dan penemuan surat lama tentang Lestari. Rosihan, dia, dan Kristi menambahkan cerita dari warga sekitar yang membenarkan semua hal itu. Pak Marta sempat terdiam. Wajahnya sulit dibaca, tapi sorot matanya menyiratkan bahwa sebagian dari dirinya seolah sudah tahu, tapi memilih mengabaikan. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baik. Mulai hari ini, setiap sore sebelum pulang, kita yasinan bersama. Kita juga sholat maghrib berjamaah di ruang belakang. Dan setiap pagi setelah briefing, kita awali hari dengan sholat duha bersama. Mungkin itu bisa membersihkan suasana di sini. Sore itu juga, mereka memulai. Karpet digelar seadanya di ruang belakang, beberapa mushaf yasin dibagikan. Meski awalnya suasana canggung, satu persatu mulai membaca surah demi surah dengan lirih. Suara bergema di ruang yang biasanya sunyi. Namun belum sampai separuh bacaan, lampu ruang belakang berkedip. Kristi langsung memeluk lengan dia. Rosihan menghentikan bacaan, menatap ke arah pojok ruangan. Bayangan hitam melintas cepat, seperti berlari di dinding. Erik tetap melanjutkan bacaan dengan suara lebih lantang, walau napasnya tercekat. Angin dingin tiba-tiba berhembus kuat dari arah jendela yang tertutup rapat. Tirai lusuh melambai sendiri, dan bau bunga melati bercampur anyir darah menyergap seluruh ruangan. Husnu bergetar. Pak, mereka kayak nggak suka, bisiknya. Pak Marta tetap duduk tenang, tapi suaranya terdengar lebih berat saat menyelesaikan bacaan. Dan saat doa penutup dibaca bersama, terdengar suara keras dari arah gudang belakang. Sebuah jeritan perempuan, nyaring dan memilukan. Seolah suara dari alam lain, penuh kemarahan. Pergi. Semua langsung tersentak. Kristi menangis tertahan, sementara Rosihan berdiri dan menoleh ke segala arah, namun tak melihat apapun. Suasana begitu berat hingga mereka semua tak bisa bicara setelahnya. Malam itu, kantor PT Bina-Bina tidak hanya menjadi tempat kerja. Ia menjadi medan antara dunia manusia dan sesuatu yang ingin bertahan dalam kesendirian dan kemarahan. Pagi itu, kantor PT Bina-Bina beroperasi seperti biasa. Suasana sedikit lebih ringan setelah yasinan semalam, meski bekas ketegangan masih terasa di wajah para karyawan. Setelah briefing pagi, mereka melaksanakan sholat duha bersama seperti yang telah disepakati. Doa dilantunkan dengan khusyuk, meski sesekali Erik dan Rosihan saling pandang, menyadari hawa dingin yang masih menetap di ruang belakang. Setelah itu, tim sales bersiap berangkat ke lapangan. Namun pagi ini, Kristia tiba-tiba mendekati dia dengan nada sedikit memaksa. Yah, boleh aku ikut kamu hari ini? Aku butuh udara segar, katanya dengan senyum dipaksakan. Dia mengangguk. Ia paham ketakutan yang disimpan Kristia sejak hari-hari awal. Begitu tim berangkat, kantor pun kembali sepi. Hanya satu orang yang tinggal di dalam bangunan tua itu, Pak Marta. Namun, tak seperti biasanya, ia tidak duduk di ruangannya. Perlahan ia berjalan menuju ruang belakang, tempat mereka biasa yasinan, dan menutup pintu rapat-rapat. Di tangannya tergenggam sebuah tasbih tua, dan dari saku celananya napasnya tertahan sejenak. Ia menatap ke sekeliling ruangan dengan tatapan kosong, lalu duduk bersila di tengah ruangan.
Lestari, bisiknya pelan. Diam. Hanya suara kipas tua yang berderit lambat. Kalau kau masih di sini, aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu kau tidak pernah tenang. Suara Pak Marta terdengar berat dan penuh tekanan. Tiba-tiba, suhu ruangan menurun drastis. Lampu mulai meredup, dan kaca jendela memunculkan embun dari dalam. Lalu muncul sebuah suara perempuan, lirih namun tajam, menyentuh langsung ke dada. Kau tahu? Pak Marta membuka mata. Ia tidak terlihat terkejut. Iya, aku tahu. Aku bahkan tahu siapa yang membuatmu seperti ini. Tapi kamu harus pergi. Mereka yang sekarang bekerja di sini tak ada hubungannya. Angin bertiup kencang, menyapu kertas-kertas di meja. Tirai melambai liar meski jendela tertutup. Maafkan aku, Lestari, lirih Pak Marta. Tapi aku tidak bisa mundur lagi. Perusahaan ini satu-satunya yang bisa kupegang. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul di sudut ruangan, membentuk sosok perempuan berambut panjang, dengan wajah samar penuh luka. Pak Marta menunduk dalam-dalam, tasbihnya menggantung kaku di tangan. Kalau mereka tidak pergi, aku akan ambil satu. Seketika bayangan itu menghilang, namun udara dingin dan wangi melati yang busuk tetap tertinggal. Pak Marta perlahan berdiri, wajahnya pucat. Ia menyadari sesuatu, Lestari bukan hanya marah. Ia haus balas dendam. Siang itu, Erik datang ke kantor dengan wajah berseri-seri. Ia baru saja dari lapangan dan membawa setumpuk berkas konsumen yang memenuhi syarat pencairan. Alhamdulillah, akhirnya ada yang mau cair juga, serunya sambil menyerahkan berkas ke Kristia yang baru kembali bersama dia. Semangat Erik menular pada yang lain. Setelah beberapa hari diliputi ketegangan dan gangguan aneh, akhirnya ada kabar baik. Bahkan Kristia tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Setelah menyelesaikan input data dan berkas, mereka berkumpul seperti biasa untuk briefing sore. Suasana menjadi lebih tenang. Meskipun di balik senyum, mereka semua tahu bahwa bayangan Lestari masih mengintai. Sore itu, yasinan kembali dilakukan. Bacaan bergema di ruang belakang. Tak ada gangguan seperti malam sebelumnya, namun hawa dingin masih terasa. Seolah kehadiran seseorang masih menanti saat yang tepat. Usai doa ditutup, Pak Marta berdiri dan berkata tegas, malam ini, kalian segera pulang. Jangan ada yang tinggal di kantor, apapun alasannya. Besok pagi kita lanjut lagi seperti biasa. Nada suaranya tak bisa ditawar. Semua menurut, namun berbeda dari biasanya, Pak Marta tidak langsung pulang. Ia mengendarai motornya menyusuri jalanan kecil menuju pinggiran kota. Di sana, di sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon bambu, tinggal seseorang yang sudah lama tidak ia temui, Bejo. Bejo adalah teman lamanya. Dikenal sebagai orang yang bisa melihat lebih dari orang biasa, Bejo hidup sederhana tapi sering dimintai tolong oleh warga untuk hal-hal gaib. Pak Marta mengetuk pintu. Tak lama, Bejo muncul, mengenakan sarung dan kaos lusuh, menatap tamunya dengan heran namun hangat. Marta? Tumben? Aku butuh bantuanmu, Jo. Mereka duduk di beranda, ditemani kopi hitam dan rokok kretek. Malam mulai turun perlahan, angin dari rumpun bambu mendesir seperti bisikan. Apa yang kamu sembunyikan? Tanya Bejo langsung, seolah tahu maksud kedatangan Marta bukan sekadar silaturahmi. Pak Marta menarik napas dalam. Matanya menatap gelas kopi kosong. Rumah kantor tempatku bekerja sekarang. Itu bukan rumah biasa. Ada yang tinggal di sana. Namanya Lestari. Bejo menoleh pelan. Aku tahu rumah itu. Tapi aku nggak tahu siapa Lestari. Dia. Anak dari pemilik lama. Gantung diri di rumah itu, bertahun-tahun lalu. Bejo diam lama. Matanya menyipit, menatap Pak Marta. Bejo menepuk pundak Pak Marta dengan tenang. Sudah, tenang saja. Kita bersihkan kantor itu, ucapnya dengan penuh keyakinan. Pak Marta masih tampak gelisah. Ia menatap sahabat lamanya dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan ketakutan. Besok malam kita mulai ritualnya, lanjut Bejo. Kamu siapkan semua yang kubilang, bunga 7 rupa, dupa untuk setiap sudut ruangan, dan minyak apel jin. Pak Marta mencatat cepat di ponselnya. Kamu dan timmu tetap di kantor. Seperti biasa, kalian baca Yasin bersama di ruang belakang. Setelah itu,
biarkan aku yang urus sisanya. Pak Marta tampak ragu. Mereka ikut juga dalam ritualnya? Tidak, jawab Bejo pelan. Cukup mereka hadir dan ikut yasinan. Kehadiran mereka memperkuat niat baik. Tapi setelah itu, biar aku yang hadapi langsung. Bejo menatap mata Marta dalam-dalam. Sementara itu di kantor yang sudah gelap, bayangan hitam muncul di lorong belakang, berdiri lama di depan cermin tua yang tergantung di dinding. Udara menjadi lembab dan berbau amis. Hari berikutnya, kantor PT Bina Bina kembali beroperasi seperti biasa. Aktivitas berjalan normal, namun semua anggota tim tampak menyimpan rasa penasaran sekaligus cemas. Sejak kemarin, suasana kantor terasa berbeda, sepi yang menggantung, seperti ada sesuatu yang menunggu dalam diam. Saat briefing pagi, Pak Marta berdiri di hadapan tim dengan wajah serius. Teman-teman, ucapnya mantap, hari ini, jam 4 sore semuanya harus kembali ke kantor. Kita akan melakukan pembersihan spiritual. Teman saya, Pak Bejo, akan memimpin ritualnya. Tim saling pandang. Kristia menggigit bibirnya, Erik mengangguk pelan. Kita akan mulai dengan memasang dupa di setiap sudut kantor. Setelah itu, seperti biasa kita baca Yasin bersama. Dan setelah itu, Pak Bejo akan melanjutkan dengan ritual pembersihan, lanjut Pak Marta. Semua mengangguk, tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sore hari, satu persatu tim kembali ke kantor. Mereka berkumpul dengan tenang, lebih banyak diam daripada bicara. Suasana kantor berubah, udara terasa lebih berat, seolah waktu berjalan lambat. Tak lama kemudian, Bejo datang. Ia mengenakan baju koko putih, sorban hijau melingkar di leher, dan membawa tas kecil berisi benda-benda ritual. Assalamualaikum, sapanya singkat. Tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan. Bejo langsung memulai persiapan. Ia menyalakan dupa di tiap sudut, depan kantor, ruang tengah, ruang belakang, bahkan kamar mandi dan gudang kecil di pojokan. Bau harum yang menyengat segera memenuhi ruangan, bercampur dengan hawa panas yang tiba-tiba terasa menekan. Sekarang, kita mulai Yasin bersama, ucap Pak Marta. Seluruh tim duduk bersila di ruang belakang. Mereka mulai melantunkan bacaan Yasin dengan suara perlahan namun khusyuk. Bejo berdiri di belakang mereka, memejamkan mata, mengikuti dengan gumaman doa-doa tambahan. Saat bacaan mencapai pertengahan, lampu mulai berkedip. Tirai bergerak sendiri meski semua jendela tertutup rapat. Kristia menggenggam erat tangan dia, sementara Husnu menunduk dalam-dalam, membaca ayat secepat yang ia bisa. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar dari gudang kecil di belakang. Bejo membuka matanya. Dia sudah datang, gumamnya pelan. Tangisan dari arah gudang terus terdengar lirih, lalu berubah menjadi erangan, panjang dan dalam, seperti suara dari perut bumi. Bacaan Yasin tak berhenti, meski sebagian dari mereka mulai terbata karena ketakutan. Bejo berdiri di tengah ruangan, mengangkat tangan kanannya, membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara keras dan lantang. Asap dupa menebal, membentuk pusaran di sudut ruangan. Tiba-tiba, Rosihan jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang. Matanya melotot. Suaranya berubah berat dan dalam. Ia mulai mengumpat, bukan dengan kata-katanya sendiri, tapi suara dari sesuatu yang merasukinya. Jangan ganggu aku. Ini rumahku. Kristia menjerit pelan. Erik dan Husnu menahan Rosihan yang terus meronta. Bejo dengan sigap mendekat dan menempelkan telapak tangannya ke dahi Rosihan. Ia membaca ayat kursi berulang-ulang, lalu meniupkan sesuatu ke wajah Rosihan. Rosihan berteriak keras, lalu terdiam. Tubuhnya lemas, dan ia mulai menangis dalam sadar. Aku lihat dia. Wajahnya penuh darah. Bejo hanya mengangguk. Itu yang ingin dia tunjukkan. Ketika suasana mulai mereda, tiba-tiba lantai belakang bergetar pelan, seperti ada yang bergerak di bawahnya. Bejo mendekat ke sudut gudang dan berhenti di depan tumpukan kardus bekas. Ia membongkar tumpukan itu, dan dari celah lantai kayu yang sudah lapuk, muncul sebuah benda kecil yang terbungkus kain merah lusuh. Dengan hati-hati Bejo membukanya. Sebuah keris kecil, berwarna hitam kehijauan, dengan bau logam dan darah yang menyengat. Ini pusatnya, gumam Bejo. Jimat kutukan. Ia membacakan doa khusus, lalu membungkus keris itu dengan kain putih dan memasukkannya ke dalam botol berisi minyak apel jin. Beberapa hari telah berlalu sejak ritual pembersihan dilakukan. Kantor PT Bina Bina kini benar-benar terasa berbeda.
Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada bayangan atau hawa berat yang menyelimuti. Aktivitas berjalan normal, bahkan suasana kerja terasa lebih ringan dan produktif. Kristia kini bisa duduk di ruang belakang tanpa merasa diawasi. Husnu dan Rosihan sudah bisa bercanda lagi. Dia kembali bersemangat turun ke lapangan. Erik mulai terlihat lebih tenang, namun tetap waspada. Sore itu, Pak Marta mengumpulkan seluruh tim di ruang tengah. "Saya ingin berterima kasih," ucapnya tulus. "Bukan cuma karena kalian bertahan di tengah situasi aneh ini, tapi karena kita bisa melewatinya bersama-sama." Semua diam, mendengarkan. Ini bukan hanya soal tempat angker atau gangguan gaib, tapi soal bagaimana kita menjaga niat baik, kebersamaan, dan doa dalam setiap langkah kita. "Dan ingat satu hal," katanya dengan suara berat namun lembut. "Dimanapun kalian berada, jangan tinggalkan sholat. Jangan biarkan rumah atau tempat kerja kosong dari bacaan Al-Quran. Karena hawa negatif akan selalu mencari tempat yang sepi dari cahaya ilahi." Mereka semua mengangguk pelan. Ada rasa tenang yang menyelimuti ruangan. Selama tempat ini terus dijaga dengan ibadah, kerja keras, dan kejujuran, insya Allah tak ada yang bisa menyentuh kalian lagi. Malam itu, kantor ditutup seperti biasa. Semua pulang dengan hati lapang. Namun jauh di atas plafon tua, sebuah bayangan masih diam. Bukan marah, bukan menunggu, tapi seperti sedang memudar perlahan. Mungkin Lestari benar-benar telah tenang, atau mungkin hanya sementara. Yang pasti, selama sholat ditegakkan dan ayat suci terus dikumandangkan, tempat ini akan tetap dalam lindungannya. Itulah kisah Kutukan Kantor Tua di Talun. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tempat yang terlihat biasa pun bisa menyimpan rahasia kelam dari masa lalu. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bahwa dimanapun kita berada, jangan pernah meninggalkan sholat dan bacaan Al-Quran, karena itu adalah benteng terkuat dari gangguan makhluk yang tak kasat mata. Kalau kamu punya kisah seram, legenda desa, atau ingin namamu muncul sebagai tokoh dalam dongeng kami, langsung saja kirim ceritamu ke WhatsApp 085815598844. Terima kasih sudah menonton Dongeng Rakyat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menegangkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.